Beli rumah, sewa apartemen, ngekos. Beli rumah, sewa apartemen, ngekos. Sahabat, ketemu lagi dengan Om Angger. Om Angger lagi bingung mau beli rumah, sewa apartemen, atau ngekos. Masalah ini adalah masalah yang klasik dialami oleh generasi milenial seperti Om Angger. Anak-anak yang lahir di awal 80 sampai pertengahan 90-an. Banyak yang bilang bahwa anak milenial tidak bisa mengatur uang. Banyak yang bilang generasi milenial terlalu hambur-hamburkan uang sehingga tak bisa beli rumah. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak juga generasi milenial yang akhirnya memilih untuk ngontrak, mengeluarkan uang 500.000 sampai 1 juta per bulan hanya untuk bisa tinggal sementara di sebuah kos-kosan. Nah, kita ingin tahu kenapa mereka lebih memilih ngontrak, ngekos daripada beli rumah. Ada satu teman saya dan mari kita tanya ke dia. Mungkin pertimbangan utamanya ini ya jarak dari kantor ke rumahnya itu mungkin satu. Nah, yang kedua itu proses nyari kontrakan itu lebih simple istilahnya. Dia lebih mudah dan nggak ada persyaratan kalau kayak misal beli rumah itu kan beda. Lalu sembari ngontrak, nah itu di situ baru mengumpulkan uang untuk nantinya membeli rumah sendiri. Kenapa kendaraan dulu? Karena satu, secara aku dan istri itu oke, sementara mobil dulu untuk mencukupi kebutuhan mobilitas dengan tujuan yang invest istilahnya, menekan kos yang sebelumnya itu harus beli tiket sana sini ngurusin itu. Nah, sekarang dengan adanya kendaraan yaitu lebih apa istilahnya, lebih fleksibel istilahnya satu, dan menekan kos lah pastinya. Membeli rumah, punya rumah memang bukan hal yang murah dan juga mudah. Setidaknya ada 3 faktor yang membuat milenial seperti saya ini susah untuk bisa punya rumah. Yang pertama, kebutuhan akan rumah itu sangat tinggi, sementara ketersediaan tanah ini tidak bisa mengimbanginya. Harga rumah pun melejit. Yang kedua, ini faktor yang pertama tadi diperparah dengan pendapatan yang hanya segitu-gitu aja. Saat properti naik berkali lipat tiap tahunnya, pendapatannya ya begitu-begitu aja. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, ya yang membuat milenial seperti saya susah untuk cari rumah adalah kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi gaya hidup, kebutuhan traveling, beli gadget dan lain-lain. Jadi wajar kalau milenial seperti saya susah cari rumah. Tapi jangan menyerah, karena saya juga susah payah beli rumah. Sebenarnya ada banyak cara bagi milenial seperti saya yang kelahiran tahun 88 untuk bisa memiliki rumah. Ada 3 cara. Yang pertama, tang ting tung he, jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat rumah. Cara yang pertama adalah menabung. Lalu cara yang kedua, seperti yang saya lakukan tadi, kita bisa browsing di internet karena sangat banyak situs-situs, laman-laman di internet yang menyediakan informasi tentang harga, tentang fasilitas, tentang akses, tentang banyak hal soal properti, dan yang pasti banyak promo-promo menarik di sana. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita harus mulai mengatur keuangan kita. Kita harus bisa menyisihkan mana uang untuk gadget, mana uang untuk kebutuhan sehari-hari, mana uang untuk traveling, mana uang untuk investasi, dan juga uang untuk beli rumah. Kita keliling-keliling rumah sini, kita mencari milenial yang bisa punya rumah. Ternyata ada loh milenial yang bisa memiliki rumah impiannya. Kita mau belajar dari mereka. Saya tak telepon dulu, siapa tahu dia di rumah. Yuk. Saya ngambil ini di perumahan ini di tahun 2018, berarti 3 tahun yang lalu, saat saya umur 22 tahun.
Saya membayangkan kalau kita kontrak rumah itu kita bayar cicilan per tahun atau per bulan, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Dari segi finansial yang penting yang pertama itu untuk membeli rumah tuh finansial kita tuh seenggaknya itu sudah ada 40% dari nilai rumah itu tersebut. Kalau ada 40% dari nilai rumah tersebut, at least kita bisa DP 20%. Nah itu 20% sisanya untuk jaga-jaga. Untuk cicilannya itu kita tidak usah takut mengambil cicilan 15 tahun kah atau 20 tahun, bahkan sampai 25 tahun jika ada ya. Itu kita tidak usah takut karena nilai uang itu semakin lama semakin rendah. Di tahun ini 10 tahun, 20 tahun kemudian udah 10 juta itu nilainya. Jadi tidak usah takut akan bunga bank KPR. Di internet banyak tersedia situs-situs yang menjual properti dan menyertakan fasilitas untuk simulasi. Kita akan mencoba. Misalnya saja harga rumah yang akan kita cari sekitar 500 juta. Lalu kita beranggapan bahwa jangka waktu untuk mengangsur 15 tahun. Lalu kita juga memasukkan estimasi suku bunga ya saat ini sekitar 7,7. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Harga properti 500 juta, kita angsur selama 15 tahun, maka kita butuh DP sekitar 100 juta. Dengan estimasi suku bunga 7,7, maka angsuran per bulan yang harus kita bayarkan adalah 3,7 juta. Dengan catatan ini suku bunganya flat atau fix. Ingat, 3,7 juta per bulan. Bagaimana millennials? Sanggup? Sanggup.